bukan. Sekuat kemampuan kalau kalau gambarannya ya, orang itu dibebani beban berat misalnya 10 kilo masih kuat, ngangkat lagi. 11 kilo masih kuat, sampai 20 kilo masih kuat. 21 wis ambruk ora kuat lah itu loh. Itu begitu namanya enggak kuat sudah. Enggak kuat ngangkat sudah enggak kuat. Misalnya begitu. Kalau sudah krek ora kuat ngangkat, betul-betul enggak kuat, nah baru berhenti. Gitu. Itu namanya mas tato tuh. Ora kok dia 20 kuat, aku 5 kilo wae, ya ora no. Itu namanya tidak mas tato tuh. Itu masih tum namanya, sakarepmu kan gitu tuh ya. Itu tidak begitu. Baik. Kemudian Nabi mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum fa innama ya. Sungguhnya tiada lain yang menghancurkan orang sebelum kalian itu. Apa itu? Kasrotu masa ilihim, banyaknya pertanyaan mereka. Ini pertanyaan apa toh? Pertanyaan yang diada-adakan itu. Bukan pertanyaan yang sifatnya mencari tahu. Karena kalau pertanyaan mencari tahu itu justru malah penting. Karena dia tidak tahu carane sing bener piye, takon gitu nggih. Tapi tidak membanyakkan pertanyaan. Pertanyaan itu jadi hal-hal yang tidak pokok ditanya-tanyakan. Nanti kita lihat urutan hadisnya ya, Pak. Hadisnya secara lengkap ya. Ini nanti kita lihat di halaman 2 itu. Hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim Nabi. Jawami'ul Kalim itu Nabi itu punya mukjizat, punya kelebihan. Apa itu? Omongnya itu ringkas, tapi isinya padat, gitu ya. Omongnya ringkas, kata-katanya itu apa? Pendek-pendek, tapi isinya padat. Itu namanya Jawami'ul Kalim. Sekarang ya, Nabi mengatakan tadi, idza amartukum bihi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum gitu. Jadi sudah saya terangkan tadi, mastata'tum itu prakteknya begitu tadi. Wong maksimal sekuat kemampuan, entek-entek lah wis itu, gitu loh ya. Plus tadi kalau yang wajib-wajib, yang pokok-pokok itu ya dikerjakan semua, bukan lantas ditinggalkan bagian, nggak boleh kalau yang pokok-pokok, gitu ya. Yang kesempurnaan baru tadi, itu sifatnya mastata'tum. Sholat, tadi ya misalnya sholat malam itu kan sunnah ya. Sholat malam, aku kuatnya, memang kuatnya memang witir saja, memang di situ kekuatan, ya sudah, nggak apa-apa. Wong ora sholat ora apa-apa kan gitu toh, karena itu kan sunnah toh nggih. Sholat malam kan sunnah muakkadah, bukan wajib. Misalnya orang terlewatkan tidak sholat sama sekali, bangun-bangun sudah subuh gitu, ya kok dosa ngoten nggih mboten, tapi rugi gitu loh ya. Rugi karena melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan kebaikan. Gitu ya. Baik. Ini kalau kita lihat di halaman 2 itu, ini urutan hadisnya lengkapnya begini, maka dikatakan tadi kasratu masailihim tadi. Dari Sahih Muslim kan ya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah kepada kami, faqala, lalu beliau bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, kalian manusia. Nek cara kita ayuhan nas itu saudara-saudara gitu loh ya. Dulur-dulur itu nek wong Jawa ya. Para sedulur gitu. Kalau kita gitu. Nek kita di sini artikan apa pidato, wahai sekalian manusia itu saja aneh gitu. Memangnya kamu itu menungso kan itu toh kalau orang Jawa. Kalau orang Arab biasa. Nah, kalau kita ya mungkin saudara-saudara, bapak-bapak kan gitu tuh ya. Kalau kita gitulah. Ayuhannas. Qad faradallahu alaikumul hajja. Qad faradallahu, Allah memfardukan, Allah mewajibkan alaikum kepada kalian, atas kalian al hajjah haji. Fahuju, maka berhajilah. Sudah diwajibkan. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, gitu kan ya. Surat Ali Imran itu wajib haji berarti. Nah, sekarang berhaji kalian, wajibkan haji, ayo berangkat haji sana. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, seorang laki-laki berkata, Akulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Haji itu kan berulang setiap tahun ada di bulan
Dzulhijjah atau Dzulqa'dah Dzulhijjah atau dari Syawal lah, Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Apa tiap tahun kita harus haji ya Rasulullah? Fasakata, maka Nabi diam, candle, tidak bicara, tidak jawab. Hatta qolaha salasan, sampai orang tadi itu mengatakannya 3 kali. Aku la amin ya Rasulullah. Diam. Aku la amin ya Rasulullah. Masih diam. Aku la amin ya Rasulullah. Gitu 3 kali gitu loh. Jadi mengulang omongan yang sama sebanyak 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata setelah yang ketiga itu, lau qultu na'am, kalau aku mengatakan iya, tak jawab iya gitu, la wajabat, sungguh wajib. Kalau saya jawab iya, jadi wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Haji kok bentahun, wah berat banget nih, berat sekali kan, tidak mampu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, daruni ma taraktukum, daruni, biarkanlah aku, tinggalkanlah aku, ma taraktukum, apa yang kutinggalkan untuk kalian. Maksudnya kata-kata ini gini loh, biarkan aku menyampaikan apa perintah atau larangan kepada kalian, tidak usah diusik-usik gitu loh, tidak usah tanya detail-detailnya atau macam-macam yang kaitan dengan itu, terima saja. Fa'innama, maka sesungguhnya tiada lain, maka hanyalah halaka man kana qablakum, binasa orang sebelum kalian, itu bi kasroti su'alihim, dengan banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafihim ala anbiyaihim, dan penyelisihinya mereka ala anbiyaihim, atas nabi-nabi mereka, terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in, maka apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu, satu perintah, anjuran atau perintah, perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah darinya, kerjakanlah dia itu, mastata'tum, sekuat kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka kalian tinggalkanlah dia. Ya, jadi asalnya begitu. Mengapa kok dikatakan kasratu masailihim wa khilafhum ala anbiya'im tadi loh? Itu karena orang ini tanya macam-macam itu loh. Aku la amin ya Rasulullah, aku la amin ya Rasulullah, gitu kayak gitu. Rasul diam karena khawatir nanti kalau turun wahyu gitu loh. Rasulullah itu khawatir kalau ada wahyu yang memperberat perintah itu. Makanya beliau candle, diam gitu loh. Biar nggak turun wahyu. Karena beliau kan nggak tahu toh, kok Allah turun wahyu apa enggak. Oh, turun wahyu betul. Nabi mengatakan na'am, jadinya la wajabat, jadi wajib. Andai kata wajib, alangkah susahnya kita. Haji seumur hidup sekali aja susah, gitu ya. Apalagi kita jauh dari Mekah, apalagi tiap tahun kayak ngopo itu, beratnya gitu ya. Susahnya, beratnya kayak apa. Makanya hal-hal seperti ini itu dicegah, jangan banyak tanya. Udah didawi, dilakoni wae, tak kuate. Dilarang, didoi wae, gitu lah ya. Tidak usah banyak tanya. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang dilarang ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu detail urusan atau memperberat urusan gitu. Kalau pertanyaan yang sifatnya memang cari tahu, tidak apa-apa, boleh. Memang orang ngerti ya, takon, orang ngerti. Sekarang ini kan pertanyaan itu semakin banyak ya, karena orang hidupnya jauh dari agama sehingga mengalami masalah-masalah yang rumit-rumit gitu, wangel-angel gitu loh. Takone wangel-angel gitu, jawabnya piye. Makanya ya sudah, resen jawab, ya semua resen jawab aja. Angel pertanyaan ini. Imam Syafi'i itu pernah ditanyai 43 pertanyaan, yang 36 dijawab dengan tidak tahu. Imam Syafi'i loh itu. Gitu ya. Makanya kita jawab orang ngerti kan apa-apa gitu loh. Piye Pak Ustadz orang ngerti? Orang ngerti ya kan? Orang apa-apa? Orang ngerti gitu. Jawabnya tidak tahu. Makanya
Itu ya kaitannya dengan masalah pertanyaan itu seperti itu. Terus ada hal lain nih, ada hal lain. Orang itu kalau banyak tanya itu kadang-kadang nanti justru ketika pengamalan malah orang ngamal nih, karena takut detail-detail malah randang ngamal. Itu yang terjadi sifat-sifatnya orang-orang yang kakean takut itu gitu. Kayak takut tadi loh ya kaitannya dengan masalah hal-hal yang sifatnya mendetail bukan pokok masalahnya. Pokok masalahnya nggak apa-apa. Tapi kalau mendetail-detail orang takut, oh piye, barang itu terus piye macam-macam gitu. Ya sudah yang gampang saja disuruh begitu, dijalani begitu. Kalau pas pengamalannya bingung lah, sekarang tanya, petunjuk pengamalannya bagaimana? Juklak juknis, nah itu boleh, nggak apa-apa kalau itu. Juklak juknisnya piye? Disuruh sholat, sholat itu bagaimana kan? Tanya kan kemudian diterangkan oleh Nabi. Kayak ada hadis tentang al-musi'u sholatahu itu ya, itu yang terkenal itu kan. Hadis pokok dalam hal sholat, ada orang datang, Nabi sedang duduk di masjid, Nabi duduk, ada orang datang tuh sholat 2 rakaat. Selesai sholat, mengucapkan salam kepada Nabi, dijawab salamnya, terus Nabi berkata, sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat kamu, karena kamu belum sholat. Loh, orang ini tuh baru saja selesai sholat, baru sholat, dan Nabi ya perso, Nabi ya tahu kalau dia sholat. Setelah selesai sholat, lalu dia mendekati Nabi, mengucapkan salam, dijawab salamnya, terus dikatakan, sholat karena kamu belum sholat. Sholat kamu karena kamu belum sholat. Begitu tuh berulang sampai 3 kali. Gitu. Sholat lagi, sholat neh. Sholat neh, Nabi juga masih di situ. Rampung sholat, datang lagi kepada Nabi, salam lagi, jawab lagi salamnya, terus mengatakan, sholli, fa innaka lam tusolli. Gitu kan. Sampai 3 kali, orang tadi kemudian bertanya, ya Rasulullah, alimni. Gitu. Aku tidak mampu, la astati an usolli khairan min hadza. Aku tidak mampu sholat lebih baik daripada ini. Ini paling apik salatku ya kaya ngene iki gitu. Sudah tak apik-apik sak pol-pole sudah kayak gini nih. Kalau masih salah juga, masih dianggap belum sholat, maka ajari saya, alimni ya Rasulullah. Kan gitu tuh. Lalu diajari oleh Rasulullah. Jadi hadis pokok dalam bab sholat itu. Apa itu? Ida apa arota anu soli kalau kamu mau sholat gitu ya. Ida kumta ya, ida kumta ila sholat, kamu berdiri sholat, maka fastaqbilil kiblat. Terus terangkan detail itu kan. Nah begitu itu pertanyaan yang benar gitu. Alim nih, ajari saya nggak tahu cara sholat yang benar piye. Gitu. Ada lagi hal lain. Orang-orang sekarang ini memang banyak lakon itu. Kadang-kadang yang ditanyakan itu adalah pelajaran berikutnya gitu loh. Apalagi kalangan kampus ya, mahasiswa atau malah dosen. Kadang-kadang begitu, saya punya pengalaman mengajar itu gitu. Ada materi, dibuatkan materi, sudah. Terus karena biar tidak ngantuk kan, satu hadis dibacakan atau ayat dibacakan, terus buka pertanyaan kan gitu kan. Pertanyaannya itu gini, tanya begini. Padahal pertanyaan itu nanti jawabannya ada di hadis berikutnya gitu loh. Belum diwaca hadisnya itu. Gitu. Jadi kadang-kadang yang guyak sebentar Pak, ini nanti ada di hadis berikutnya. Terus temennya dongolak, oh iya, ini kesusu, ini loh, usahanya gue eneng gitu. Jadi belum dibaca kabeh, baru dibaca awalnya terus takon gitu. Makanya saya jadi paham aturan yang diberlakukan oleh Syekh Alwi Al-Maliki di Mekah sana. Jadi Syekh Alwi Al-Maliki itu biasa orang-orang Indonesia kan belajar di sana, kan sudah lama meninggal. Orang-orang Nahdliyin biasanya datang ke sana belajar pada Syekh Alwi Al-Maliki ini. Nah, dia ini punya peraturan. Dia kalau ada orang mulazamah ke dia itu, kalau diterima gitu, gratis sudah. Gratis, kasih makan gratis, tidak usah bayar apa-apa sampai pulang. Nah, terus dia punya peraturan ini, saya dengarnya dari salah seorang muridnya ya, salah seorang muridnya yang datang ke sana terus cerita. Peraturannya itu gini, pokoknya di kelas saya ini, pelajaran saya ini, anak-anak baru itu tidak boleh tanya sampai 2 tahun. 2 tahun tak oleh takon. Terus nek pertanyaan piye? Tulisan dengan bukumu kono, suruh nulis. Jadi pertanyaan itu suruh nulis. Wah, orang baru kan mesti banyak pertanyaan toh, tapi nggak boleh tanya, tulis saja.
Tulis saja lah sama pengalaman dia itu, dia nulis pertanyaannya tuh. Terus apa ditulis apa ya? Karena banyak kan kamu dengki takut macam-macam. Sampai penuh itu bukunya itu. Nah, sampai 2 tahun, ketika sudah 2 tahun, kata dia, semua pertanyaan yang di buku itu terjawab kabeh kan. Jadi ora perlu takon misal. Yang ditulis tadi itu sudah dijawab semuanya dalam waktu 2 tahun tadi. Gitu. Itu begitu. Jadi saya jadi paham, oh ngono kuwi itu. Jadi karena kalau nanti orang itu jotok antakon tadi, nanti kan ngentek waktu toh ya. Padahal engkau ya diulang nih, makanya tunggu dulu 2 tahun. Betul, kata dia sendiri cerita. Setelah 2 tahun itu saya dapati semua pertanyaan yang saya tulis selama 2 tahun itu terjawab semua. Jadi dia kalau ada pertanyaan, dia nulis pertanyaan, kalau tidak terjawab kan dia tulis lagi gitu loh. Takon, oh jawabannya gini, ini jawabannya gini gitu kan. Dijawab oleh saya di waktu yang lain gitu. Dan dijawab semuanya, sambil bertanya, nulis lagi yang baru. Itu pun semua yang dia tulis tadi dari awal sampai akhir 2 tahun itu terjawab kabeh ternyata di rentang waktu 2 tahun itu tadi. Gitu loh ya. Itu salah satunya begitu. Makanya ya, pinter-pinterlah bertanya, tapi juga jangan malu bertanya, artinya menempatkan pertanyaan itu pada tempat yang pas gitu. Nah, salah satu contoh melaksanakan perintah sesuai kemampuan adalah apabila seseorang tidak dapat melaksanakan sebagian dari sholatnya, maka dia harus menunaikan semaksimal mungkin, semaksimal yang bisa dilakukan dari sholatnya. Ini kaitannya dengan masalah-masalah keutamaan ya. Dalam sholat bukan masalah yang pokok, bukan yang rukun, tapi yang keutamaan itu kalau tidak bisa ya sudah, yang bisa yang mana. Kalau coro hadisnya tadi, al-musi'u sholatahu tadi, sholat itu yang penting apa toh? Iso maca Fatihah. Karena itu penting, pokok itu, rukun itu. Selain itu, bacaan yang lain itu tidak wajib. Jadi misalnya ya, orang sholat, jangankan kok bacaannya, takbirnya juga nggak wajib. Jadi misalnya loh nggih, ning poyo eneng ya mbo, wong salat iki gur ngene lho gitu. Yang takbiratul ihram wajib, Allahu Akbar wajib. Habis itu takbir intikal dari apa berdiri ke rukuk, rukuk ke iktidal itu enggak wajib. Misalnya dia gerak antok itu tanpa jadi salat silent gitu loh ya. Salat silent itu apa? Ora nganggo Allahu Akbar gitu ora nganggo gitu. Itu tuh sah itu. Asal baca Fatihah. Jadi inti salat itu seperti itu. Jadi pokoknya di situ baca Fatihah, nanti rukuk meneng wae rasa maca apa-apa, sujud meneng wae rasa maca apa-apa, itu tetap sah. Gitu kan ya. Nah, tapi kita masuk ya begitu toh. Kan ya ora toh, ya sinau. Wacane sujud ki apa toh diwaca. Kan iman-iman. Salat itu kita ndonga kepada Allah kok ora ndonga, kan iman-iman itu. Makanya kita belajar gitu. Nanti naik lagi sampai salat yang paling bagus yang bisa kita kerjakan. Paling bagusnya kayak ngopo? Ya sing paling persis kan ya Nabi. Persis kan ya Nabi ya berarti sudah paling bagus sholat itu. Gitu ya. Contoh lainnya adalah apabila orang tidak mampu membasuh salah satu anggota tubuhnya saat mandi wajib, mandi junub, maka dia adzan. Maka dia mengusapnya atau mengusap perbannya lalu membasuh semua anggota tubuhnya yang sehat. Ini sekedar tambahan saja. Kalau orang itu sakit, ya, terus ada yang luka di kepala atau di mana itu kan ditutupi perban kan. Itu kalau kata Nabi, kamu kalau mandi wajib itu bagian itu nggak usah digerujuk air karena kan bahaya karena bisa sampai sakit kan ya. Maka nggak usah digerujuk air, tapi yang lain digerujuk air, yang itu diusap saja. Bagian sakitnya tadi perbannya itu diusap di luar gitu. Ini contoh melaksanakan perintah sekuat kemampuan. Baik, karena sudah azan, kita akhiri dulu ya. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim, alhamdulillah.